Welcome to our channel. Ada sejumlah cendekiawan muslim yang pemikirannya dianggap nyeleneh dan kontroversial. Kalian tahu siapa saja? Simak yuk ulasan data fakta berikut ini. Simak baik-baik dan aktifkan nalar kalian ya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari data fakta. Aminah Wadud. Namanya adalah Aminah Wadud. Ada yang sudah pernah dengar nama perempuan ini sebelumnya? Ya, dia sempat menggegerkan publik saat ia mengimami laki-laki di Amerika Serikat sana. Aminah Wadud merupakan guru besar agama dan filsafat Universitas Persemakmuran Virginia yang lahir pada 25 September 1952. Aminah dikenal sebagai filsuf muslim Amerika yang fokus pada progresivitas interpretasi Al-Quran. Mulanya, Aminah ini fokus pada kajian oriental. Pada tahun 1972, ia lulus dari Universitas Pennsylvania dengan gelar sarjana sains. Setelah melanjutkan studinya, ia mendapatkan gelar Master of Arts di bidang studi oriental dan PhD di bidang studi Islam dan bahasa Arab dari Universitas Michigan pada tahun 1998. Aminah Wadud juga pernah kuliah di Mesir dengan mengambil konsentrasi bahasa Arab tingkat lanjut di Universitas Amerika di Kairo, studi Al-Quran, dan fikih di Universitas Kairo, serta filsafat di Universitas Al-Azhar. Dari sinilah ia mendapatkan keahliannya meliputi gender dan studi Al-Quran. Soal dia menjadi imam salat Jumat dengan jemaah campuran laki-laki dan perempuan di Senate House, Manhattan, negara bagian New York, Amerika Serikat, Aminah menyebut dirinya hanya ingin menyadarkan seluruh umat Islam bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana menurut kalian? Fatimah Mernissi. Yang satu ini merupakan cendekiawan Islam yang lahir di sebuah kota Fez, Maroko pada tahun 1940. Sejak kecil, Fatimah Mernissi sudah belajar dan menghafal Quran. Fatimah Mernissi juga dikenal sebagai cendekiawan feminis yang progresif. Dia sering menelaah hadis-hadis yang sangat bertentangan terhadap kaum perempuan. Mernissi melakukan pengujian hadis ini dengan 3 metode, yaitu analisis historis, analisis gender, dan kritik hadis. Karena analisis hadisnya inilah, Fatimah Mernissi dikenal sebagai penafsir hadis yang memberontak penafsiran tekstual terhadap hadis yang mendiskriminasi atau tidak adil pada perempuan. Fatimah Mernissi menekankan pada aspek-aspek asbab al-wurud. Penafsiran hadis yang diketahui dikritik keras oleh Fatimah adalah hadis yang berbunyi, barang siapa menyerahkan urusan pada wanita, maka mereka tidak akan mendapatkan kemakmuran, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Bakrah. Fatimah berpendapat setelah meninjau asbab al-wurud hadis itu, bahwa perempuan boleh atau bisa memegang jabatan publik termasuk kepala pemerintahan. Hal ini berkesesuaian dengan pendapat Imam Al-Ghazali dengan merujuk surah Al-An-Naml ayat 23. Fatimah adalah alumni Universitas Muhammad Rabat, Universitas Sorbonne Paris, dan Universitas Brandin, tempat dia berhasil meraih gelar PhD dalam bidang sosiologi. Karier akademis yang pernah dilalui oleh Fatimah adalah sebagai profesor dalam bidang sosiologi pada Universitas Muhammad fi Rabat yang merupakan alma maternya. Sayyid Hasan Hanafi. Cendekiawan yang bernama Hasan Hanafi Hassanain ini merupakan tokoh yang memprakarsai lahirnya jurnal Al-Yasar Al-Islami. Hasan Hanafi lahir di Kairo pada 13 Februari 1935 Masehi dari Bani Suwaif, sebuah provinsi di Mesir. Hasan dikenal sebagai tokoh Islam yang mengawinkan pahaman progresif kiri dan teologi Islam. Hasan Hanafi getol mengkritik karya pemikiran teologi terdahulu. Ia berpendapat kalau teologi para cendekiawan atau ulama itu sudah jauh dari etos progresivitas kemanusiaan dan sudah mensubordinasikan manusia terlalu jauh. Ya, manusia selalu seakan pasif dan disampingkan.
Hanafi mengkritik kitab teologi yang pertama-tama selalu menyampaikan puji-pujian kepada Allah dan pernyataan kelemahan manusia di hadapan kemahabesaran Tuhan. Menurut Hasan Hanafi, ini berdampak psikologis yang membuat manusia pasif dan pasrah serta tidak berdaya untuk mengubah keadaan hidupnya. Karena itu, Hasan Hanafi menentang hal-hal yang mengerdilkan kuasa manusia yang sebenarnya bisa berbuat lebih, tidak sekadar pasrah kepada Tuhan. Akhirnya, dia mengkritisi teologi yang berkembang selama ini yang hanya bersifat teosentris. Menurut Hanafi, seharusnya kitab-kitab teologi harus diawali dengan pernyataan seperti ini. Demi bumi, kaum muslimin yang terjajah. Demi kebebasan kaum muslimin dalam menghadapi serangan lawan. Demi keadilan sosial dan persamaan. Begitulah pendapat pelopor kiri Islam ini. Muhammad Arqon. Ini dia filsuf Islam modern yang lahir pada 2 Januari 1928 di desa Berber, Algeria. Banyak yang menyebut pemikiran Arqon ini nyeleneh. Bagaimana tidak, Arqon berijtihad dengan menantang segala bentuk penafsiran ulama terdahulu. Ya, pemikirannya dikenal sebagai dekonstruksi Al-Quran. Jadi, metode Arqon ini membongkar konsep Al-Quran yang selama ini telah ada. Arqon berkeyakinan bahwa sejarah Al-Quran menjadi 2, yaitu Umul Kitab dan yang kedua adalah kitab seperti Al-Quran yang kini kita pegang. Menurut Arqon, Umul Kitab itulah yang berupa wahyu bersifat abadi. Namun kebenarannya di luar jangkauan manusia, karena wahyu ini tersimpan dalam Lauh Al-Mahfuz. Wahyu ini berada di sisi Tuhan. Sementara Al-Quran yang kita pegang saat ini merupakan Al-Quran edisi dunia dalam tanda kutip, yang sudah mengalami modifikasi dan revisi dan substitusi. Ya, ini dia yang bikin Arqon dianggap aneh dalam tanda kutip. Arqon juga berpendapat kalau metodologi multidisiplin dari ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, bahasa, dan semiotika harus digunakan untuk mempelajari sejarah dan budaya Islam. Dengan begini, menurut Arqon, umat Islam akan memahami secara lebih jelas masa lalu dan keadaan mereka saat ini untuk kesuksesan mereka di masa yang akan datang dan sebagai sumbangsi umat Islam kepada ilmu pengetahuan modern. Fazlur Rahman. Tokoh yang satu ini kayaknya sudah cukup familiar bagi kalian yang suka baca buku-buku pemikiran pembaharuan agama ya. Ya, dialah Fazlur Rahman, cendekiawan revolusioner kelahiran September 1919. Pengagum Ibnu Rushd dan Al-Farabi ini dikenal dengan langkah revolusioner pada masanya yang menafsirkan kembali ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Ia berpendapat penafsiran atas Al-Quran dan hadis atau Sunnah harus sesuai konteks kehidupan kekinian. Dengan tegas, ia menentang penafsiran yang harfiah yang terlepas dari perubahan-perubahan sosial umat kekinian. Menurut dia, jika penafsiran terus-terusan terpenjara oleh teks saja, ini berarti mengabaikan tujuan-tujuan moral sosial ajaran Islam tersebut. Karena itulah, Fazlur Rahman dikenal sebagai pembaharu dalam ilmu tafsir, yang selanjutnya dikenal sebagai tokoh hermeneutik dalam Islam yang masih banyak mendapatkan penentangan. Ali Abdul Ar-Razik. Nama lengkap tokoh yang akan kita bahas di poin ini adalah Syekh Ali Abdul Ar-Razik. Cendekiawan ini lahir di Provinsi Menia pada tahun 1888. Kalian tahu, Ali Abdul Ar-Razik ini dipecat dari Korps Ulama Al-Azhar karena gagasannya yang dianggap melanggar atau bertentangan dengan sikap korps. Soalnya nih, Ali Abdul Ar-Razik ini menentang Muktamar Khalifah yang diadakan pada tahun 1926. Begitulah, Ali Abdul Ar-Razik ini mendorong terwujudnya sekularisme. Gagasan Pak Ali ini ia tulis dalam buku berjudul Al-Islam wa Usulul Al-Hukum yang diterbitkan pada tahun 1925.
Dengan tegas dalam buku kontroversialnya, ia berpendapat bahwa agama tidak ada kaitannya sama sekali dengan negara. Menurut ulama Al-Azhar ini, politik Islam hanyalah ijtihad politik para elite Islam yang muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Menurut Syekh Ali, Rasulullah bukanlah seorang pewaris sistem pemerintahan, melainkan hanya seorang utusan yang membawa risalah untuk umatnya. Karena itu, ia menentang sistem khilafah dan menuntut sekularisme. Kalian setuju? Qasim Amin. Nah, selanjutnya ada Qasim Amin, cendekiawan kelahiran Alexandria, Mesir 1 Desember 1863. Dia begitu memberontak jiwanya ketika melihat keadaan perempuan-perempuan di Mesir yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dalam mengangkat martabat perempuan pada waktu itu. Akhirnya ia pun menggelorakan semangat pembebasan perempuan. Ya, bisa dibilang Qasim Amin ini merupakan feminis laki-laki. Untuk konteks Mesir, Qasim menganalisis bahwa perempuan jauh tertinggal karena diikat dengan tradisi-tradisi yang tertutup dan tidak bisa mengenal kemajuan. Nah, untuk mereedukasi publik, akhirnya pada tahun 1899, Qasim menerbitkan buku kontroversialnya yang berjudul Tahrir Al-Mar'ah atau Emansipasi Perempuan. Kalian tahu, buku ini menuntut penghapusan adat hijab yang berbeda dengan hakikat hijab dalam ajaran Islam. Tidak hanya itu, dia juga menuntut agar kaum perempuan di Mesir mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak serta sejajar dengan kaum laki-laki. Ia juga menuntut perubahan dalam praktik poligami dan perceraian yang dianggapnya banyak merugikan perempuan di Mesir. Itulah tadi sejumlah cendekiawan Islam yang dianggap kontroversial dan ditentang banyak orang. Bagaimana nih menurut kalian?